Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun telah menjadi fenomena yang luar biasa serta memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dunia. Seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang, saling memproteksi diri, berupaya membatasi pergerakan manusia untuk mencegah penyebaran virus yang sudah menginfeksi sekitar 123 juta orang. Upaya yang tentunya harus dibayar mahal, berupa lumpuhnya sendi-sendi perekonomian dunia. Banyak negara yang harus masuk ke jurang resesi. Perekonomian negara-negara maju seperti Amerika, China, Eropa, dan Jepang mulai berguguran. Demikian pula dengan negara-negara berkembang. Sebagian sudah mulai membaik, namun masih banyak pula yang belum berhasil pulih. Kami mencatat tidak kurang dari 200 negara yang ikut merasakan dampak negatif dari pandemi COVID-19 tersebut. Berbagai jurus kebijakan akomodatif telah dikeluarkan, baik dari otoritas moneter dan otoritas fiskal, dalam rangka upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi lebih lanjut. Dengan ditemukannya vaksin dari beberapa perusahaan dunia, harapan positif timbul bahwa pada tahun 2021 ekonomi dunia diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,5% year on year, jauh lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,5% secara year on year. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dampak COVID-19 ikut pula dirasakan oleh perekonomian nasional yang sejak triwulan 2 2020 menunjukkan pertumbuhan negatif dan terus berlanjut sampai dengan triwulan 4 dengan tren yang telah mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi tahun ini masih ditopang oleh APBN yang difokuskan untuk melanjutkan penanganan COVID-19 dan memperkuat pemulihan ekonomi serta implementasi reformasi struktural untuk menciptakan lapangan kerja dan mendatangkan investasi. Adanya optimisme terhadap penyediaan vaksin oleh pemerintah ikut mendorong proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 yang diperkirakan mencapai angka 4,5 sampai dengan 5,3% seiring dengan pemulihan sektor sisi penerimaan maupun dari sisi produksi. Namun demikian, kita masih tetap harus waspada mengingat Indonesia masih menjadi negara nomor 1 penyebaran COVID-19 di Asia Tenggara atau nomor 4 di Asia atau nomor 20 di dunia. Untuk itu, peran aktif kerjasama seluruh lapisan masyarakat maupun koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam penyediaan dan pendistribusian vaksin menjadi salah satu kunci utama dalam proses pemulihan ekonomi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, jika dibandingkan dengan nasional, pertumbuhan ekonomi Papua masih relatif jauh lebih baik. Sepanjang tahun 2020, Papua mampu mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,3% year on year atau menjadi satu dari 3 provinsi yang berhasil mencatatkan pertumbuhan positif di tengah masa pandemi ini. Kinerja perekonomian Provinsi Papua tersebut tidak terlepas dari kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh tinggi mencapai 16,6% secara year on year, terutama didorong oleh 3 hal, yaitu pertama, peningkatan produksi tambang bawah tanah di Kabupaten Mimika, terjaganya permintaan ekspor konsentrat tembaga, serta tingginya harga produk tambang di pasar internasional. Selain itu, dukungan pemerintah pada tingkat provinsi maupun kabupaten dalam menjaga keberlangsungan operasional pertambangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menekan penyebaran COVID-19 tentunya mampu menjaga momentum pertumbuhan di sektor tersebut. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak COVID-19 ikut pula dirasakan oleh perekonomian Papua, utamanya di sektor non-tambang yang terkontraksi sebesar 3,5% minus sepanjang tahun 2020. Sektor yang paling terdampak dari pandemi tersebut antara lain sektor transportasi dan pergudangan, sektor akomodasi dan makan minum, serta sektor perdagangan. Dengan jumlah kasus kematian COVID-19 yang masih jauh lebih baik dibandingkan rata-rata nasional, kinerja produksi sektor pertambangan yang solid, dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam program vaksinasi massal, maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi Papua akan terus menguat lebih tinggi lagi di tahun 2021
dan diharapkan dapat tumbuh mencapai angka double digit. Tamu undangan yang saya hormati, berbagai kebijakan yang akomodatif telah ditempuh oleh pemerintah maupun Bank Indonesia dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal ditempuh pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional yang dikucurkan sebesar 695 triliun di tahun 2020 dan 688 triliun di tahun 2021 yang disalurkan secara proporsional di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, korporasi, dan program prioritas lainnya. Stimulus lainnya yang juga dikeluarkan pemerintah melalui berbagai relaksasi semacam jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, hingga pajak penjualan barang mewah untuk membantu pemulihan dunia usaha. Dari sisi moneter, suku bunga kebijakan Bank Indonesia telah diturunkan hingga mencapai 3,5% atau level terendahnya sepanjang sejarah. Selain itu, Bank Indonesia melalui kebijakan makroprudensial juga telah melonggarkan uang muka kredit kepemilikan rumah dan juga untuk kendaraan bermotor. Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia secara aktif mempromosikan pembayaran transaksi nirsentuh melalui Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS untuk meminimalisir penularan COVID-19. Kami meyakini bahwa sinergi yang kuat antara Bank Indonesia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta otoritas lainnya akan menjadi fondasi yang kokoh bagi upaya pemulihan ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Hadirin yang berbahagia, sepanjang tahun 2020, inflasi di Provinsi Papua relatif terkendali dan cukup stabil dengan pencapaian inflasi sebesar 1,64% year on year atau lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 1,68%. Beberapa langkah strategis yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua dan Kota Jayapura dalam menangani inflasi berhasil menobatkan TPID Provinsi Papua dan Kota Jayapura sebagai TPID terbaik 2020 di kawasan Nusa Tenggara, Maluku, Papua oleh pemerintah pusat. Adapun program unggulan yang telah dicanangkan sejak tahun 2019 dan masih akan terus dilanjutkan adalah yang pertama, kita menyebutnya PAPEDA atau potong alur pasokan produk pangan daerah dengan tujuan mengefisiensikan rantai pasokan dari produsen sampai dengan konsumen. Yang kedua adalah JUSPINA atau 7 upaya tingkatkan pasokan perikanan budidaya dan tangkap yang dilakukan mulai dari meningkatkan kerjasama antar daerah, mendorong penggunaan bibit unggul, mengkinikan sarana produksi ikan, memasarkan produk nelayan ke retail modern sampai dengan membangun pasar perikanan, mendorong produk olahan ikan, dan menjaga standarisasi satuan ukuran. Secara umum, pencapaian inflasi di Provinsi Papua tersebut selain karena berbagai upaya yang telah dilakukan tim pengendalian inflasi daerah provinsi maupun kabupaten kota, juga tidak terlepas dari berkurangnya permintaan masyarakat terhadap angkutan udara karena pembatasan mobilitas selama pandemi COVID-19 serta tertahannya konsumsi masyarakat. Jika dilihat dari spasial, terlihat bahwa inflasi di Kabupaten Mimika berada pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu sebesar 4,11% year on year, dengan menyumbang bobot sekitar 25% dari perhitungan inflasi di Papua. Hal ini menunjukkan betapa posisi strategis Kabupaten Mimika dalam pengendalian inflasi Provinsi Papua. Penyumbang utama tingginya inflasi di Mimika adalah sub kelompok makanan. Dalam mengendalikan harga di Provinsi Papua, terdapat 3 hal yang kami identifikasikan menjadi tantangan ke depan, yaitu pertama, Provinsi Papua yang masih menjadi daerah konsumen untuk kebutuhan pangan, sehingga masih banyak mendatangkan komoditas dari luar Papua. Yang kedua, disparitas harga dengan daerah pasokan yang relatif tinggi, utamanya disebabkan oleh tingginya biaya logistik. Dan ketiga, kondisi geografis serta akses terutama terhadap masyarakat di wilayah
Untuk itu, diperlukan strategi jangka pendek dan jangka menengah yang konkret, sinergi dan koordinasi yang kuat lintas instansi dan komunikasi yang efektif, agar level harga tidak hanya terjaga di 3 kota inflasi, yaitu Jayapura, Timika, dan Merauke, namun juga mencakup daerah lainnya, terutama sebagaimana kami sampaikan tadi di wilayah harga atau kita kenal dengan Pace Buara. Melalui program ini diharapkan level harga dapat lebih terkendali serta mengurangi disparitas harga antar wilayah di Provinsi Papua sebagaimana yang telah diamanatkan kepada tim pengendali inflasi daerah tingkat provinsi oleh Bapak Wakil Gubernur. Jadi kami sini akan siap melaksanakan instruksi Bapak dan semoga Pace Buara bisa menjadi program unggulan dari tim pengendali inflasi daerah di Provinsi Papua. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, Kabupaten Mimika merupakan kabupaten yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Provinsi Papua. Sepanjang tahun 2020, Kabupaten Mimika menyumbangkan 31,6% dari total PDRB Provinsi Papua dengan pertumbuhan tahunan tertinggi sebesar 11,5% secara year on year dibandingkan tahun 2019. Kabupaten Mimika juga menghasilkan pendapatan asli daerah sebesar 310 miliar rupiah atau 13,5% dari total PAD Provinsi Papua. Perputaran dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk dana pihak ketiga di perbankan mencapai angka 6,5 triliun rupiah atau 14,06% dari total DPK Papua Februari 2021. Di sisi lain, penyaluran kredit di Kabupaten Mimika baru mencapai angka 2,9 triliun atau sebesar 8,8% dari total kredit Provinsi Papua. Sehingga loan to deposit ratio di Kabupaten Mimika tercatat sebesar 44,61% atau masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan tingkat di Papua sebesar 71,16% atau juga dengan nasional yang tercatat sebesar 81,54%. Untuk meningkatkan angka loan to deposit ratio tersebut, terutama di Kabupaten Mimika, maka diperlukan identifikasi terhadap sektor-sektor produktif lainnya di luar sektor pertambangan. Beberapa di antaranya adalah potensi pengembangan di sektor perikanan dan pertanian yang apabila dapat diberdayakan lebih terarah dan terintegrasi akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dalam upaya peningkatan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini revolusi teknologi digital tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sehingga cepat atau lambat mengharuskan manusia untuk beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Tren digitalisasi ikut mempengaruhi sendi-sendi perekonomian, mengubah pola transaksi masyarakat, baik individu maupun korporasi, serta mengubah tatanan bisnis konvensional, tidak terkecuali tentunya di sektor keuangan maupun perbankan. Hingga 20 sampai dengan 30 tahun yang lalu, kita tidak pernah membayangkan bahwa komunikasi jarak jauh dapat dilakukan melalui tatap muka hanya dalam satu genggaman. Demikian juga saat berpergian ke suatu daerah, kita tidak lagi membutuhkan peta konvensional dalam bentuk media cetak. Bahkan kebutuhan transportasi, belanja kebutuhan rumah tangga, makanan, elektronik, hingga investasi telah dapat dilakukan hanya dengan satu sentuhan jari saja. Korporasi yang dapat memanfaatkan digitalisasi merasakan dampak signifikan baik dari sisi pendapatan, pertumbuhan usaha maupun valuasinya. Saat ini 5 korporasi terkaya di dunia dikuasai oleh perusahaan di bidang teknologi dan digital. Demikian pula halnya dengan 5 orang terkaya dunia yang mayoritas kekayaannya diperoleh dari pertumbuhan valuasi perusahaan teknologi dan digital yang mereka miliki. Bahkan sebagian besar diantaranya dapat diraih hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat, berkisar antara 5 sampai dengan 10 tahun saja. Hadirin yang saya banggakan,
Indonesia adalah pasar yang besar dan potensial untuk menyerap arus digitalisasi. Mengingat jumlah populasinya dan juga jumlah generasi milenial yang cukup dominan, kehadiran fintech dan e-commerce dapat membuka lebar peluang inklusivitas ekonomi keuangan termasuk sektor UMKM. Untuk itu, sistem keuangan dan juga proses bisnis baik di pemerintah daerah, perbankan, dan layanan masyarakat harus pula dapat beradaptasi dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan transparan. Pandemi COVID-19 ikut pula membawa perubahan besar secara cepat menuju digitalisasi. Pertemuan yang biasanya dilakukan secara tatap muka beralih menjadi pertemuan secara virtual. Aktivitas masyarakat sejak 1 tahun terakhir lebih banyak diarahkan untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Transformasi pemanfaatan teknologi digital bisa menjadi salah satu kunci untuk meminimalisir dampak dari pandemi COVID-19. Dalam merespon perkembangan digitalisasi di era saat ini, Bank Indonesia telah menyusun Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025. Hal ini untuk memastikan agar arus digitalisasi dapat berkembang dalam ekosistem yang kondusif. Terdapat 5 visi yang telah dituangkan, yaitu yang pertama, bagaimana mendukung integrasi ekonomi keuangan digital secara nasional. Yang kedua, mendukung digitalisasi perbankan. Ketiga, menjamin interlink antara fintech dengan perbankan. Keempat, menjamin keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen. Serta yang kelima terakhir, bagaimana menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara. Dalam upaya untuk mendorong pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari tunai ke non-tunai, Bank Indonesia menempuh 5 strategi elektronifikasi yang disinergikan dengan program-program pemerintah, meliputi penyaluran bantuan sosial, pembayaran jalan tol, penggunaan moda transportasi, penyelesaian transaksi Pemda, dan pengembangan pariwisata. Dari sisi pemerintah, elektronifikasi transaksi juga dilakukan untuk mewujudkan perluasan less cash society dan keuangan inklusif melalui peningkatan akses keuangan non-tunai. Proses tersebut tidak hanya mengubah transaksi pengeluaran dan penerimaan tunai menjadi non-tunai, namun juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola yang lebih baik. Hal tersebut diperkuat dengan telah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 3 tanggal 4 Maret 2021 yang telah menugaskan pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau disingkat dengan TP2DD baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jangka waktu pembentukan tim tersebut harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun sejak diterbitkannya Kepres dimaksud. Sinergi yang baik antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan otoritas jasa keuangan di masing-masing wilayah diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam percepatan digitalisasi daerah. Sampai dengan saat ini, kami mencatat sudah terbentuk sebanyak 85 TP2DD yang tersebar di seluruh Indonesia, baik TP2DD tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Salah satu pemerintah daerah yang merespon dengan cepat adalah Kabupaten Mimika yang menjadi TP2DD pertama yang terbentuk di Provinsi Papua ini. Untuk itu, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Mimika yang telah merespon dengan cepat kebutuhan TP2DD dimaksud. Kami dari Bank Indonesia maupun OJK tentunya akan bersinergi bersama-sama dengan Kabupaten Mimika untuk dapat mewujudkan Mimika sebagai salah satu garda yang terdepan dalam perluasan elektronifikasi, transaksi pemerintah maupun digitalisasi perekonomian daerah. Tamu undangan yang kami muliakan, dalam upaya mendukung sistem pembayaran secara digital, Bank Indonesia sejak tahun 2019 telah melaunching Quick Response Code Indonesian Standard atau QRS.
Peluncuran tersebut sebagai langkah awal transformasi sistem pembayaran Indonesia dalam membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Hadirnya kris tersebut memungkinkan pembayaran melalui quick response untuk saling terhubung sehingga masyarakat dapat bertransaksi secara cemumuah, yaitu cepat, mudah, murah, aman, dan handal, sehingga kita singkat menjadi cemumuah. Hingga Maret 2021 telah tercatat sejumlah 27.901 merchant QRIS di Provinsi Papua dan akan terus ditingkatkan bekerja sama dengan penyedia jasa sistem pembayaran. Diharapkan pada saat perhelatan PON 20 di Papua pada bulan Oktober mendatang, jumlah merchant kris kita telah mencapai angka 55.000 untuk melengkapi target 1,2 juta. Saya ulangi, melengkapi target 12 juta merchant kris secara nasional. Seiring dengan diselenggarakannya PON 20 di berbagai wilayah, Kota Jayapura, Timika, Wamena, dan Merauke, upaya untuk mendorong penggunaan kris menjadi hal yang penting tentunya. Berbagai transaksi seperti tiket masuk, belanja kuliner dan souvenir, hingga kegiatan retail lainnya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah melalui penggunaan kris. Di samping itu, penggunaan transaksi tersebut dapat ikut membantu dalam meminimalisir penyebaran COVID-19. Bapak, Ibu, tamu undangan yang kami hormati, sebagai penutup, kami dari Bank Indonesia akan terus melanjutkan kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas keuangan nasional. Kebijakan moneter akan tetap diarahkan dalam upaya mencapai target inflasi sesuai sasarannya, yaitu 3 ± 1%, serta stabilitas nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya. Sementara itu, dalam rangka menjaga dan mengakselerasi momentum pertumbuhan ekonomi, khususnya di Provinsi Papua, kami memandang pentingnya 3 faktor utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu yang pertama, bagaimana kita tetap menjalin sinergi yang erat. Berikutnya yang kedua, bagaimana kita membangun optimisme yang kuat, serta yang terakhir, bagaimana kita merumuskan dan melaksanakan berbagai langkah konkret dalam upaya pemulihan ekonomi untuk terwujudnya Papua bangkit, mandiri, sejahtera, yang berkeadilan. Percepatan digitalisasi Provinsi Papua juga akan turut serta mengakselerasi kemandirian fiskal, meningkatkan pendapatan asli daerah, mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola yang lebih baik. Dari sisi masyarakat, transformasi digital dapat menciptakan beragam peluang bisnis yang menarik, sekaligus memperluas potensi pasar, serta menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Demikian kami sampaikan gambaran perekonomian Papua tahun 2020, serta prospeknya di tahun 2021, serta upaya-upaya yang kita laksanakan untuk percepatan digitalisasi daerah. Akhir kata, tidak lupa kami mengaturkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin baik selama ini dan kiranya dapat kita pertahankan dan tingkatkan di masa mendatang. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bapak Bupati Kabupaten Mimika. Operasi Hebat. Operasi Hebat. Operasi Hebat. Kerjasama antara Bank Indonesia Papua dengan Dekranasda Provinsi Papua. Kita sinergi antara Bank Indonesia dengan Dekranasda Kabupaten Mimika.